Hai sahabat semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dimanapun kalian berada seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Oke, kita akan cari solusi untuk teman-teman ya. Banyak banget mungkin dari sekian banyak teman-teman yang ditinggal begitu aja ya, di ghosting, mungkin mengenal seseorang ya, terutama di kebanyakan ya di zaman ini, kebanyakan perkenalan media sosial ya. Jadi kali ini kita akan coba bahas tentang itu ya. Kita akan buka beberapa kartu dan ini untuk semuanya ya, untuk semua teman-teman yang berada dalam situasi ini ya. Mungkin teman-teman kenal seseorang dan di ghosting, gak ada kabar, on off ya. Apa yang harus kalian lakukan? Ikuti bacaan ini, oke? Oke, pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Sambil ngopi guys. Tetapi untuk teman-teman yang hubungannya baik-baik saja nggak usah ngikutin ya. Ini untuk bagi yang di ghosting aja, yang hubungannya on off ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu di ghosting? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu di ghosting? Apakah kamu harus menunggu atau melepas atau ya seperti apa? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu di ghosting? Bayangkan seseorang ya guys. Apa yang harus dilakukan? Iya, kita kan nggak narik energinya seseorang ya, nggak usah deh. Apa yang perlu dilakukan ketika yang kalian di ghosting? Pembaharuan. Oke, ketika hubungan kita on off ya, dan mungkin tadinya baik-baik saja, yang nggak ada masalah apapun, tiba-tiba dia hilang, ketahuilah bahwa itu sudah apa ya, kayak serendipity gitu. Jadi ada masanya ya, keseimbangan energi antara kamu dengan seseorang, dengan pasangan ya. Itu tujuannya. Kenapa dia dijauhkan darimu ya? Kenapa dia tiba-tiba ghosting itu bukan atas kemauan dia sebenarnya. Ya, itu memang caranya semesta untuk menyeimbangkan energi kalian berdua ya. Mungkin saat ini kalian sedang berantem ya, entah masalah apa, masalah sepele menjadi masalah besar ya. Itu adalah tujuannya adalah untuk keseimbangan energi, untuk menyeimbangkan energi kalian masing-masing. Jadi ketika kalian diem ya, ketika kalian diem-dieman nih ya, ada masa perenungan ya, masa introspeksi diri masing-masing ya, saling memperbaiki diri masing-masing. Itu yang dimaksudkan. Kenapa kalian dipisahkan dengan seseorang ya? Kenapa kalian dijauhkan dari seseorang yang mungkin kalian cintai ya? Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Aku rasa harus fokus ke dalam diri ya, nggak usah dikejar, nggak usah di apa ya, biasanya di random chat tuh, ngechat terus kamu gimana, ini gimana, perasaannya, oh, kacau. Biasanya, apalagi seorang kan ini, seorang wanita itu nggak sabar. Apa yang harus kalian lakukan? Ketika kalian di ghosting, ayo tuh ya, apa yang dia lakukan maka lakukan kepada dirimu ya. Jadi ketika dia mungkin nggak ngasih kabar, dia ngeghosting, jadi kamu harus melakukannya secara mirroring. Ghosting balik gitu ya. Ada pertukaran energi di sini. Apa yang dia lakukan maka lakukan itu. Dia ngasih kabar balas ya. Dia telepon kamu angkat, dia ngechat ya, dia ngechat kamu balas, kamu jawab ya sesuai dengan pertanyaan dia. Jangan panjang-panjang, jangan kamu bertanya ya.
Ketika mungkin dia tiba-tiba datang nih, gimana kabar kamu? Ya jawab aja, alhamdulillah baik gitu. Nggak usah kamu panjang, kemana aja kamu begini, bla bla bla, baru nongol. No, ya. Nanti dia tambah lagi. Jadi cukup secukupnya aja kamu balas dia. Dan ketika dia ngilang lagi, jangan dikejar lagi, ya. Kamu gimana? Kamu apa kabarnya? Kenapa kamu datang tiba-tiba kamu pergi lagi, ngilang lagi, apalah ya. Lalu aku capek lah dengan hubungan ini yang bla 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 banyak banget. Dengan keluhan-keluhan kalian itu yang membuat seseorang lari dari kehidupanmu, ya. Jadi ketika hubungan kalian gini ya, kalian harus bisa menyeimbangkan energinya. Ketika dia panas ya, ketika dia api, maka kalian harus menjadi air ataupun angin. Ya. Jangan dia api, kamu balas dengan api, maka akan kebakaran semuanya. Ya. Jadi harus bisa menyeimbangkan energinya. Ketika dia mungkin menghilang, mungkin dia butuh waktu dulu ya untuk merenung ya apa yang harus dilakukan dengan hubungan ini, bagaimana ke depannya. Ya. Dan kalau teman-teman penasaran, kalau penasaran apa alasannya dia menghilang, ketika kalian di ghosting, ya, tinggalkan. Wow, jangan merasa ditinggalkan. Oke, okay? Pancaran energi mau ini. Ada sebagian teman-teman mungkin di ghosting ya, di ghosting seseorang dan merasa, oh dia meninggalkanku, dia nggak peduli denganku, dia nggak cinta sama aku, dia bla bla bla, ada perasaan seperti itu. Maka singkirkan rasa-rasa ini ya. Stay positif ya. Bahagiakan dirimu, sibukkan dirimu dengan sesuatu yang positif ya, dengan pekerjaan, dengan hobi, bahagia dengan teman-teman ya. Jangan terus kamu overthinking, negatifin pikirannya tentang dia ya, tentang hubungan kalian. Yang positif aja. Pasti dia hubungin aku kok gitu. Mungkin saat ini dia butuh waktu, mungkin saat ini dia sibuk, mungkin saat ini dia ada masalah. Kita kan nggak tahu ya apa yang sedang dialami dia di sana. Jadi yang positif dan biarkan dia menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, jangan diganggu. Ketika dia datang maka kamu welcome aja. Ketika dia pergi ya sudah, kamu fokus ke dalam diri ya. Jangan terus ngejar dirinya. Oke, nanti dia akan semakin lari. Sesuatu yang kalian kejar akan semakin lari. Baik itu berupa energinya seseorang ataupun pekerjaan atau apapun ya yang kalian kejar itu akan semakin menjauh. Jadi ketika sesuatu itu pergi dari kehidupanmu maka masuk ke dalam diri ya. Percantik dirimu ya. Naikkan value-mu, rubah dirimu, rubah sifat-sifat yang dulunya mungkin membuat kalian berantem ya. Masuk ke dalam diri, baca tuh, perbaiki. Mungkin selama ini ego kalian terlalu tinggi, ya kalian sama-sama ego, itu harus ada yang bisa meredam. Oke, kalian sedang diajarkan untuk kematian ego di sini. Jadi ya jangan ego kemudian dibalas dengan ego, ya api dibalas dengan api. Ini hilangkan perasaan-perasaan yang seperti ini ya. Fokus mungkin dengan hobi kalian ya, menulis kayak apa kayak ya sesuatu yang membuat kalian sibuk, yang nggak terus ya mikirin dia terus, nungguin dia, berharap terus dia datang. Dan ada lagi tips nanti ya, tips untuk kalian, tips untuk kalian yang di ghosting ya. Nanti sewaktu-waktu aku akan bikin cara mengembalikan seseorang dalam kehidupan kalian. Tuh ya, jangan overthinking. Jangan overthinking. Oke. Okay? Ini singkirkan. Ketika kalian di ghosting, ketika kalian nggak di mungkin merasa nggak dihargai lagi. Ini singkirkan nih dua nih. Overthinking ya, merasa nggak dihargai, merasa tidak dipedulikan, merasa nggak dicintai, merasa nggak, aduh, pokoknya banyak nih. Ini singkirin nih. Jika ini terus kalian pikirkan ya, kalian terus fokus ke sini, maka itu yang akan terjadi. Dia ya benar-benar nggak akan peduli denganmu. Dia benar-benar ngilang dari kehidupanmu. Kamu stay positif aja, yakinkan dirimu ya. Dia pasti kembali kok. Dia pasti datang kok. Dia pasti ngasih kabar kok. Gitu ya. Karena dia mencintaiku. Dia mencintaiku. Dia terus memikirkanku. Dia nggak bisa move on dariku. Ya. Dia nggak bisa hidup tanpa aku. Yang positif.
Dan ya, hanya aku yang selalu dia cintai, hanya aku yang selalu dia inginkan. Afirmasi ya, jangan overthinking, singkirkan pikiran-pikiran negatif ini buat nih, nggak boleh ada. Oke? Okay? Jika kamu mungkin pengen apa ya, overthinking, ya, cemas, takut, khawatir, ya dia kenapa-napa, oke, kamu doakan aja, ya. Mencintai, level tertinggi mencintai adalah mendoakannya. Mendoakannya, mencintai di dalam sujud terakhirmu, di dalam doamu. Itu level cinta tertinggi guys ya. Berserahlah tuh, melepas, berserah kepada takdir. Jika memang ya dia takdirmu, jika dia untukmu, maka Tuhan akan menuntunnya datang kepadamu. Oke, jadi untuk saat ini teman-teman yang di ghosting fokus ke dalam diri, fokus memperbaiki diri ya, fokus mencintai diri dan fokus mempercantik, mempercakap dirimu. Oke? Mau cowok ataupun cewek sama guys ya. 178 keberlimpahan ya. Ketika energi kamu bahagia, happy, kamu mudah menarik ya, mudah menarik keberlimpahan, menarik dia bahkan ya. Afirmasi sebelum tidur, afirmasi positif. Apa yang harus kamu lakukan ketika dia menghilang, ketika dia ghosting? Apa yang harus kamu lakukan ketika dia ghosting? Tuh ya, merasa nggak pantas. Ini nggak boleh ada ya. Oke, okay. Nggak boleh ada kamu merasa, ah dia mah nggak cinta sama aku mah jelek, aku mah kurang cakep, aku mah begini, aku mah begitu. Singkirkan itu. Oke? Energi negatif. Kamu pantas ya, kamu pantas diperjuangkan, kamu layak ya untuk menjadi pendampingnya. Singkirkan perasaan-perasaan for you. Dia bukan untukku, dia bukan jodohku. Ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Singkirkan ini, nggak boleh ada ya. Stay positif. Pasrah total kepada Tuhan. Jika memang dia adalah untukmu, jika memang dia takdirmu, maka dia nggak akan kemana-mana. Mungkin saat ini ya, saat ini mungkin dia bersama orang lain. Tapi jika dia memang takdirmu, jodohmu, dia akan pasti datang. Tetapi kita nggak tahu, kembali lagi kepada waktunya Tuhan, waktunya alam semesta. Jadi untuk saat ini, kamu fokus dengan hidupmu, ya, dengan karirmu, naikkan value-mu, jadikan dirimu yang terbaik, ya, persiapkan dirimu untuk menyambut dia datang nanti. Ketika dia datang kepadamu, kamu sudah berubah ya, kamu sudah menjadi jiwa yang indah, kamu menjadi cewek yang bervalue ya, kamu menjadi cewek atau cowok yang cakep, yang cantik, ya kan? Tetapi Kak, aku hanya pengen tahu kabarnya dia baik-baik saja atau seperti apa. Udah jangan pikirin itu, titipkan aja Tuhan ke Tuhan ya. Ya Tuhan, aku titipkan dia kepadamu, tolong jaga dia untukku, lindungi dia untukku, beri dia kesehatan, beri dia kebahagiaan ya, mudahkan segala urusannya, gitu. Jika kamu terus, misalkan nih ya, kamu terus ngirimin pesan kepadanya, silakan, tetapi jangan merupakan keluhan ya. Tetapi ekspresikan cintamu itu kayak ya kayak misalkan perhatiannya yang dulunya kamu mungkin sering memerhatiin dia, sering apa yang ngingetin dia makan atau apa ya. Lakukan itu juga kalian ingin, tetapi jangan berharap itu bisa dibalas ya. Mungkin kalian ngechat 10 chat, bahkan mungkin 100 chatting nggak dia balas. Kalian jangan marah ya. Just ya mencintai hanya mencintai saja gitu loh. Nggak harus menuntut balasan ya, harapan-harapan untuk dibalas WA-nya atau diangkat teleponnya ya. Udah biarkan. Apa yang harus dilakukan? Bisa dia posting. Mhm.
keraguan-raguan ini. Ada yang ragu-ragu nih, ya. Ada sebagian teman-teman ini yang di ghosting ragu-ragu, apakah aku harus menunggu, apakah aku harus apa ya, ada energi yang terjebak di energinya dia, ya. Ada ada keinginan untuk pergi tetapi kayak berat gitu. Ada masih nunggu-nunggu dia. Jangan menunggu, jangan berharap. Fokus ke dalam kehidupanmu. Ya, jikapun kalian bertemu dengan seseorang yang lain, ada energi lain masuk ke dalam kehidupanmu, terima, ya, terima. Nggak usah kamu menunggu satu orang. Sekali lagi, jika dia adalah jodohmu, dia akan kembali padamu. Jadi, gimana kak jika dia udah nggak apa ya misalkan dia nggak ngasih kabar dan hilang total, ya sudah, berarti dia bukan untukmu. Ya. Nggak usah ditunggu-tunggu. Oke, jadi lanjutlah, lanjutkan hidupmu ya, terus melangkah ke depan, jangan terjebak di energinya dia. Kalaupun kalian ingin menunggu, silakan menunggu, tetapi sibukkan diri dengan sesuatu yang positif. Jangan ada keraguan, ya, jangan ada kecemasan, ketakutan tentang dia. Yang positif, oke? Ini terjebak di dua energi negatif dan positif. Gak boleh nih, ada energi yang nih, yang empat ini negatif semua nih. Gimana caranya untuk menghilangkan energi negatif ya? Overthinking dalam diri, banyak yang bilang kayak gitu, yang bertanya. Banyak-banyak meditasi ya, olahraga, yoga, jogging ya, dengerin lagu-lagu yang positif. Jangan terus dengerin lagu-lagu yang melo, yang ingetin dia tentang, yang ingetin kamu tentang dia, kemudian kamu nangis. Jangan, hindarin itu ya. Keterikatan, kemelekatan ini lepaskan ya. Kalian sedang diajarkan untuk melepas kemelekatan pada dia, pada apapun sebenarnya ya. Ada ketertarikan yang sangat kuat sekali, ini kendalikan rasa ya. Bahwa gini guys, apalagi pertemuan-pertemuan media sosial itu jangan banyak-banyak deh cintanya ya. 50% itu udah kebanyakan. 30%, 35% itu udah cukup. Berikan ya sisanya itu kepada dirimu. Cinta kepada dirimu, kepada Tuhanmu ya. Jangan ada rasa-rasa yang melekat banget ya, berharap banget. Kemudian apa ya, kayak energinya itu kayak kamu tuh seolah-olah kayak kamu tuh seolah-olah nggak bisa hidup tanpa dia. Itu lepaskan, gak boleh ada kemelekatan-kemelekatan, harapan-harapan, lepas total, berpasrah total kepada takdir ya, kepada waktunya ilahi. Kata 9, kemelekatan. Bisa jadi ketika kalian sudah melepas ya, ketika kalian sudah sibuk dengan diri ya, ketika kalian sudah nggak mengharapkan dia lagi, ketika kalian mungkin dia ghosting kemudian kalian membalas ghosting balik, bukan ghosting sebenarnya ya. Kamu sibuk dengan dirimu. Ada energi dia itu ketarik lagi ke dalam kehidupan. Dia datang lagi ya. Karena apa? Dia akan mencari-cari. Kenapa ya kok anak ini dia nggak kayak biasanya gitu. Anak ini nggak ngasih kabar lagi, anak ini nggak bertanya lagi, kemana dia? Apakah dia jangan-jangan bertemu dengan dengan cowok lain atau cewek lain gitu? Ada rasa-rasa penasaran sehingga dia nanti datang. Tetapi ya sekali lagi, lepaskan kemelekatan, pasrah total kepada Tuhan dan hilangkan pikiran-pikiran negatif ini. Fokus ke dalam dirimu, ya. Dia nantinya akan datang dan tuh ya, kalian diminta untuk berpasrah total. Lepas bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu udah campur tangannya Tuhan, termasuk hubunganmu dengan dia ya, serahkan kepada Tuhan, hilangkan ya, mengalir aja, jangan sampai kamu chaos di dalam diri. Ada energi yang chaos nih, konflik, mungkin kalian berantem atau seperti apa ya, biarkan dulu ya, saling ghosting aja dulu, sibuk dengan diri masing-masing, lepas total ya. Teman-teman silakan yang mau curhat. Oke, aku rasa ini. Jadi ketika kalian di ghosting, maka ghosting balik ya. Jangan terus mengejar dia, lepaskan. Sibuk dengan dirimu. Karena dia adalah cerminan. Biasanya orang-orang yang dipertemukan, dihadirkan di kehidupan kita itu adalah cerminan dari kita. Ya, biasanya tempat kita mengaca gitu.
Ada sifat-sifat kita yang harus diperbaiki terkadang ya. Dia itu hanya triggernya kita. Jadi jangan apa ya, jangan melekat deh. Pokoknya jangan melekat, jangan menggenggam sesuatu itu melebihi dari batasan-batasannya gitu. Jadi cintai seseorang sewajarnya. Jangan terlalu wow banget, jangan terlalu menggenggam banget. Lepaskan. Kak, tetapi aku nggak bisa, aku begini, aku begitu. Bisa, ya. Itu hanya pikiranmu aja. Menangis, bersedih, aku nggak bisa hidup tanpa dia, hidupku sepi, wow, banyak banget di sini. Ini sebenarnya hanya pikiran-pikiran negatifmu. Energi negatif, hilangkan ini. Banyak-banyak meditasi. Silakan kalian membayangkan ya, membayangkan kehidupanmu dengan dia ke depannya, tetapi yang positif, ya, yang bahagia-bahagia. Bayangkan kalian mungkin menikah, atau bayangkan kalian mungkin nostalgia berjalan-jalan kemana, yang bagus-bagus, yang positif-positif, ya, sehingga itu menjadi manifestasi. Hukum asumsi, jadi asumsikan, bayangkan bahwa kalian sudah bersama dia. Ini agar bisa menarik dia kembali ya, ketika mau tidur tuh, ya, kalian bayangkan aja, mungkin kalian menikah dengan dia, alangkah bahagianya ketika kamu bersamanya, kalian punya keluarga, punya anak-anak, punya rumah, punya usaha yang bareng, pokoknya yang positif-positif, jangan yang melu-melu ya, yang sedih-sedih, pertengkaran-pertengkaran itu yang terus ada di pikiranmu ya, kamu terjebak di sana, itu stuck kamu ya. Jadi lepaskan, lupakan ya masalah-masalah yang sudah terjadi, sudah lewat, ambil pelajarannya, jangan terus tenggelam di sana ya. Maafkan dan fokus ke depannya, kehidupan yang kamu inginkan, bayangkan ya. Kalian nggak tahu kan kekuatan pikiran itu seperti apa? Pikiran kita itu mengandung kekuatan. Apapun yang kalian pikirkan dan kalian merasakannya itu dengan pancaran energi yang sangat kuat, itu yang akan diterima alam semesta dan akan dikembalikan ke dalam kehidupan kalian. Jadi hati-hati dengan pancaran energi ya. Jika yang kalian pancarkan energi ini terus, kamu akan seperti ini terus. Maka cepatlah keluar dari energi-energi seperti ini ya, merasa tidak dihargai, merasa tidak pantas, insecure ya, terjebak di sini. Keluar dan yang positif ya, pancarkan energi bahagia. Ayo cepat bangkit ya teman-teman yang berada di posisi ini, cepat bangkit, jangan terus di sini ya. Jika kalian ingin menariknya kembali, maka fokuslah ke dalam dirimu. Bayangkan sesuatu yang indah tentang dia dan dirimu ke depannya seperti apa ya. Kemudian bikin love letter ya. Love letter itu kayak surat ya. Ini kamu yang nulis, oke? Okay? Tetapi surat itu seolah-olah dari dia. Misalkan nih, ya, teruntuk ke siapa namamu, Dina misalkan. Teruntuk Dina, ya. Teruntuk cintaku Dina gitu. Kemudian di bawahnya terserah ya. Keinginan kalian dia memperlakukan seperti kamu itu seperti apa, tulis di sini. Maafkan aku mungkin atau apa, aku begitu mencintaimu, ya kamu begitu berharga untukku, aku nggak bisa hidup tanpamu, ya kamu hanya satu-satunya wanita yang aku inginkan, aku hanya ingin menikah denganmu, apa bla bla bla, banyak positif ya. Sesuatu yang kamu inginkan dari dia, oke? Tulis di sini. Kemudian terakhir dari gitu, cintamu atau dari kekasihmu, namanya dia. Kemudian lipit ya, itu kalau mau tidur taruh di bawah bantal 3 hari 3 malam ya, dan kemudian terserah selesainya mau kamu bakar atau mau kamu buang atau mau kamu simpan, tetapi setelah itu lepaskan, lupakan, jangan diingat-ingat lagi ya, jangan diingat-ingat lagi, jangan ditunggu-tunggu lagi, kamu sibuk dengan kehidupanmu, kamu sibuk dengan sesuatu yang ya yang membuat kamu nggak terus mikirin dia, nggak terus nungguin dia, oke? Ini sangat ajaib. Sangat ajaib sekali dan ini terjadi. Aku pernah melakukannya waktu itu ya, waktu aku masih ya biasa lah guys ya, masih muda, masih hobinya ya percintaan sana sini. Tapi sekarang ya begitulah, udah ngalir aja dan ya itu berhasil, memang berhasil. Dia datang, dia ya sesuatu yang seperti kita tuliskan di buku itu tadi, dia di surat. Dia akan memperlakukanmu seperti itu. Jadi
teman-teman ya, silakan coba love letter. Nah, mungkin kalian banyak kok ya di YouTube itu, cari aja love letter gitu. Oke, jadi semangat ya teman-teman semuanya. Fokus ke dalam diri, singkirkan pikiran-pikiran negatif. Stay positif, stay happy, dan sibukkan dirimu dengan kehidupanmu. Ya, jadi semangat. Silakan yang mau personal reading mungkin penasaran ya, kabarnya dia seperti apa. Karena kalau baca energi umum kayak begini, itu nggak 100% energimu. Ya. Bisa 50%, bisa 10%. Ada 100% mungkin, tetapi nggak semua, hanya satu. Ya, jadi silakan teman-teman yang ingin 100% energinya dia ya, ngecek energinya dia, kabarnya seperti apa. Jika kamu khawatir mungkin, silakan ya. Ada nomor di deskripsi, silakan kalian hubungi dan pertanyaannya nggak dibatasi kok, bebas ya. Pertanyaannya bebas, kamu mau bertanya berapapun bebas. Dan 250 itu udah free konsultasi selamanya. Kamu bisa curhat, ya kamu bisa berbagi, kamu bisa sharing selamanya ya. Tetapi untuk cek energi masih ada pertukaran energinya. Dan 250 itu harga untuk selamanya. Video panjangnya sesuai dengan masalah, sesuai dengan pertanyaan kalian. Jika pertanyaan kalian banyak, maka ya video yang akan kamu dapatkan banyak, panjang ya. Dan Kak, apakah videonya nanti bisa ditonton banyak orang? No, hanya kamu saja yang bisa nonton. Oke? Jadi semangat ya teman-teman. Silakan yang mau personal reading, yang mau kepoin energinya dia. Tunggu, jaga diri, jaga kesehatan. Stay positive, stay happy. Love you guys. Dah.